malaikat Israfil atau malaikat peniup sangkakala. Israfil adalah malaikat yang kebanyakan orang mengenalnya sebagai malaikat peniup trompet sangkakala. Ia ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala itu di akhir penghujung kehidupan dunia dan terjadinya hari kiamat. Menurut beberapa riwayat, malaikat Israfil adalah salah satu malaikat mukarrab atau dekat dengan ilahi, yang mana salah satu tugasnya antara lain meniup sangkakala, menyampaikan pesan ilahi kepada para malaikat lainnya, dan menerima catatan amal tindakan manusia setiap hari dari para malaikat pencatat tindakan amal. Dia juga bertugas melakukan berbagai misi, seperti membangunkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang mereka, membantu Nabi Muhammad dalam perang Badar, dan menyertai Nabi pada saat Isra dan Mi'raj. Israfil memiliki pasukan terdiri dari para malaikat, dan ketika kiamat mendekat, Allah memerintahkan mereka untuk mempersiapkan terjadinya kiamat. Itu Israfil meniupkan sangkakalanya, makhluk mati, dan dunia. Kemudian dia meniupkan lagi sangkakalanya, semua makhluk akan hidup kembali, dan hari kiamat pun terjadi. Dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Sir menyuntik hadis yang diriwayatkan dari Al-Qudri yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana aku dapat bersenang-senang, sedangkan malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala telah meletakkan sangkakalanya pada mulutnya dan mengernyitkan dahinya, siap melakukan tiupan sambil menunggu perintah." Sahabat yang hadir berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami ungkapkan?" Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, alallah tawakalna." Dalam kitab Tuhfatu Al-Ahwazi Syarah Sunan Al-Tirmizi dijelaskan, ketika Israfil mendapatkan izin dan ketika ia diperintahkan untuk meniup sangkakala, maka ia akan meniupkannya. Al-Tirmizi meriwayatkan dalam kitab tafsirnya dengan redaksi, dahinya mengkerut dan menunggu diperintahkan untuk meniupnya. Yang jelas, bahwasanya semua, baik meletakkan sangkakala pada mulutnya dan menunggu perintah Allah adalah atas dasar hakikat, bahwa sesungguhnya pekerjaan itu adalah ibadah bagi malaikat Israfil, bahkan merupakan taklif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan trompet tersebut untuk pertama kalinya, maka seluruh alam semesta ini beserta segala isinya akan terkejut. Hal ini disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah atau ketakutan segala yang di langit dan segala yang di bumi." Dengan ditiupkannya sangkakala atau trompet malaikat Israfil ini akan berdampak pada terjadinya huru-hara di seluruh jagat raya, dan dengan tiupan tersebut maka terjadi gempa yang dahsyat dikarenakan dahsyatnya tiupan tersebut, sehingga akibat yang ditimbulkan sangatlah luar biasa, seakan ingin memberitahukan atau memberi aba-aba terhadap kejadian dahsyat berikutnya. Maka malaikat Israfil pun melanjutkan dengan meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Kalau pada tiupan pertama, semuanya terkejut dan kebingungan, maka ketika trompet ini ditiupkan kembali, seluruh penghuni alam semesta akan mati, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Pada saat itu, nyaris tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semuanya akan binasa, kecuali para malaikat yang dikehendaki Allah untuk tetap hidup, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan Izrail. Setelah tidak ada makhluk yang hidup kecuali keempat malaikat, maka Allah menyuruh malaikat maut atau malaikat Izrail untuk mencabut malaikat Jibril, kemudian dilanjutkan dengan mencabut nyawa malaikat Mikail, selanjutnya Israfil, dan yang terakhir adalah Allah mencabut nyawa malaikat Izrail. Pada masa tidak ada makhluk ini, diperkirakan berlangsung selama 40 tahun lamanya. Setelah seluruh makhluk termasuk para malaikat telah binasa, maka Allah menghidupkan kembali malaikat-malaikat pendukung Arasy, seperti malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Izrail, dan malaikat Jibril. Setelahnya, Allah memberikan tiupan ketiga yang berguna untuk menghidupkan makhluk-makhluk
yang telah lama mati. Tiupan yang dikirim Allah saat itu sama dengan yang pernah Allah berikan kepada kaum Ad. Seperti kita ketahui dalam berbagai kisah bahwa kaum Ad atau kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah dengan menggunakan tiupannya. Kejadian saat tiupan ketiga ini diabadikan Allah sebagai firman-Nya. Kemudian di tiupan sekali lagi, lihatlah mereka berdiri menantikan. Pada tiupan ini, maka makhluk-makhluk Allah akan hidup kembali. Mereka terjaga dari tidur mereka yang panjang tersebut. Seluruh manusia dan hewan yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, baik dari jenis jin maupun manusia, dihidupkan kembali oleh Allah di padang mahsyar. Padang ini adalah padang kosong, tempat berkumpulnya manusia untuk diadili oleh Allah. Kala itu mereka tidak mengenakan sehelai pakaian pun, sama seperti hari di mana mereka lahir. Mereka sama-sama bingung untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ketika itu, tidak lagi terpikirkan untuk dapat berkumpul dengan sanak saudara, anak suami, istri, serta hubungan kekerabatan seperti layaknya di dunia. Masing-masing bingung dengan suasana huru-hara dan memikirkan dirinya masing-masing. Mereka takut berdiri di pengadilan Allah yang akan dimulai setelahnya. Kebingungan makin menjadi-jadi karena tidak ada tempat berteduh dari sengatan matahari yang jaraknya kala itu hanya sejengkal dari kepala. Tidak ada naungan kecuali bagi hamba-hamba Allah yang memang dilindungi olehnya. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa kala itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Hanya mereka yang melakukan banyak amal kebaikan saja yang akhirnya dapat menerima naungan darinya. Di tengah suasana panik di antara manusia dan jin, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk mengumpulkan manusia dan jin kepada suatu tanah lapang yang bernama Padang Mahsyar. Seluruh manusia kecuali malaikat digiring untuk berkumpul. Kisah ini diabadikan dalam firman Allah di surat An-Naba ayat 18 yang bunyinya, yaitu hari pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkumpul berkelompok-kelompok. Demikian pula firman-Nya yang lain. Allah juga menceritakan sebagai berikut. Dan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan, kemudian datanglah setan-setan durhaka. Sebab itu, demi Tuhan engkau, sesungguhnya mereka dan setan-setan akan kami kumpulkan. Kami bawa mereka itu berlutut dikelilingi neraka jahanam. Itulah tadi kisah malaikat Israfil. Kita tidak pernah tahu kapan trompet sangkakala itu akan ditiupkan. Alangkah baiknya jika kita selalu ingat dengan kematian dan memperbanyak amalan soleh, agar kelak dapat terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.